Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-547 ini dengan para pemain Hari Akik sebagai Gajah Wengker, Norman sebagai Badrawati, Nanang sebagai Senopati Diposari, Pendalubis sebagai Lare Angon, Susi sebagai Emban Matesi, Endang Sagita sebagai Emban Lasa Arung, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Disudutkan sedemikian rupa, membuat Emban Lasa Arung tidak berkutik. Emban itu tidak mempunyai pilihan lain. Ketakutannya akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang dialami seorang emban yang dibunuh oleh Baginda, membuat Emban Lasa Arung terpaksa memenuhi perintah Senopati Diposari.
Aku pertegas sekali lagi, Emban Lasakaru. Kau temui Emban Martesi yang telah menghubungimu. Bersikaplah wajar. Jangan sampai bekas-bekas tangismu itu diketahuinya, karena itu akan membuatnya merasa curiga. Dan ini, serahkan rambut yang telah dibungkus dengan lawe itu kepada Emban Martesi. Dan katakan bahwa rambut itu adalah rambut Pangeran Pati. Mengerti? Hamba mengerti, Tuhan. Hamba mengerti. Dan ingat, jangan kau coba-coba mengkhianati kami di sini. Jangan katakan kalau rambut itu sebenarnya bukan rambut Pangeran Pati. Jangan katakan pula kalau kami sebenarnya telah mengetahui rencana jahat mereka yang bermaksud mencelakakan Pangeran Pati yang tidak berdosa itu. Kami akan segera mengetahui kalau kau berkhianat, dan jika itu kau lakukan, maka kau akan menemui nasib yang paling buruk. Mengerti? Hamba mengerti, Tuhan. Baiklah, terimalah potongan rambut ini. Dengan masih berurai isak tangis, Emban Lasa Arung menerima secarik kain lawe yang berisi beberapa lembar rambut. Emban itu masih menundukkan wajahnya dan kembali air matanya mengalir. Kembalilah ke bilikmu, Emban. Jangan menangis, karena tangismu itu akan membuat para emban atau abdi yang lain bertanya-tanya. Aku perkenankan kau meninggalkan tempat ini. Hamba mohon diri, Tuan Putri. Iya, aku perkenankan. Emban Lasa Arung mengaturkan sembah. Emban itu kemudian berjongkok mundur dan kembali menyembah. Demikian ia telah berada di luar pintu. Dia berlari-lari kecil menuju ke biliknya. Di sanalah tangisnya kemudian tumpah. Tuan Putri. Aku tetap saja mencemaskan keselamatan anakku. Yakinkah Kiai, usaha itu akan berhasil? Hamba tidak berani bermaksud mendahului Karsa Hyang Agung, Tuan Putri. Akan tetapi, kita masih boleh mengharapkan apa yang kita lakukan itu berhasil. Senopati Diposari. Hamba, Tuan Putri. Kepadamu aku percayakan keselamatan anakku, Anusapati. Terserah apapun usaha yang kau lakukan untuk mengayominya dari bahaya. Hamba mohon restu. Semoga hamba mampu melaksanakannya, Tuan Putri. Sebuah tugas yang sangat berat, Kiai. Yang aku hadapi adalah niat Baginda sendiri. Siapa yang sanggup membendung keinginan Baginda? Siapa yang sanggup menghalang-halangi kehendak Baginda? Anak Mas Senopati Diposari. Bagaimana, Kiai? Aku berpendapat, jika Pangeran Pati tetap berada di dalam istana, maka Pangeran Pati akan berada dalam bahaya. Sebaiknya Pangeran Pati diungsikan. Aku akan menculiknya, anak Mas. Aku berharap anak Mas sependapat. Yakinkah, Kiai, bahwa orang yang Kiai sebutkan sebagai sang panembahan itu akan mampu memberikan perlindungan, meski yang dihadapi adalah Baginda sendiri? Aku yakin, nak Mas. Kiai sudah membayangkan apa yang terjadi dengan Singasari jika sampai Pangeran Pati hilang. Singasari tentu akan gempar, Kiai. Justru itu yang kita harapkan, anak Mas Senopati. Dengan demikian semua orang akan dihentakkan pada persoalan ini. Semua orang akan menaruh perhatian. Dan bahkan Baginda sendiri tidak akan bertindak gegabah karena diperhatikan oleh rakyat banyak. Demikian juga dengan Tuan Putri Ken Umang. Ya, Kiai telah membicarakan hal itu dengan Tuan Putri Ken Dedes. Aku berpendapat, jangan sampai Tuan Putri Ken Dedes mengetahui. Tuan Putri tidak akan terlalu sedih dan merasa kehilangan
jika telah mengetahui sebelumnya. Tuan Putri Kendedes harus menunjukkan kecemasan yang sebenarnya kepada Baginda. Rencana Kiai itu memang ada baiknya. Akan tetapi harus dipertimbangkan masak-masak ya. Namun demikian, kita juga harus berhitung dengan waktu, Tuan Senopati. Jika kita tidak mendahului bertindak, maka Tuan Putri Ken Umang yang akan mendahului. Dan jika kita terlambat bertindak, maka kita akan menyesal, Tuan Senopati. Baiklah Kiai, aku akan ikut mempertimbangkan. Sementara nanti aku sendiri akan mengawasi langsung apa yang dilakukan Emban Lasakarung. Lembayung senja, langit barat dikepung oleh candikala yang berwarna kemerahan, seolah langit bagaikan terbakar. Di saat menjelang senja itulah, sekelompok pasukan tengah berlatih perang di alun-alun utara di depan istana. Di gerbang istana, Senopati nampak berdiri menyaksikan latihan yang berlangsung. Namun sebenarnya, perhatiannya tertuju kepada seorang perempuan yang berbaur dengan penonton. Perempuan itu adalah Emban Matesi. Seorang emban, akan tetapi berbakat menjadi mata-mata. Matesi. Ya, namanya Matesi. Rasa-rasanya ia tidak akan bisa berumur panjang. Mungkin tidak lebih dari beberapa hari. Senopati Diposari menghela napas panjang ketika dari gerbang samping nampak melintas seorang emban bertubuh gemuk. Itulah Emban Lasa Arung. Emban itu menunduk ketika melintas di hadapan Senopati Diposari. Bersikaplah wajar, Rio. Jangan menarik perhatian. Kita bersikap seolah-olah sedang menonton. Iya, aku mengerti. Jangan aku mengerti. Tenanglah, Yu. Iya. Bagaimana? Kau berhasil mendapatkannya? Iya. Ini. Terimalah. Demikianlah, di senja itu, Emban Lasa Arung telah melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Emban Lasa tidak terlampau lama menemui Emban Matesi. Demikian dia menyerahkan bungkusan kain lawe yang berisi beberapa lembar rambut itu. Dia segera pergi. Sebaliknya dengan Emban Matesi, Emban yang merasa senang karena tugasnya berhasil dilaksanakan itu, bergegas kembali menuju ke Putren Ken Umang. Tuan Putri. Bagaimana, Emban? Hamba telah mendapatkannya, Tuan Putri. Emban Lasak Arung telah mendapatkannya. Bagus, aku ingin melihat. Kain lawe kemudian dibuka. Ken Umang melihat di dalam bungkusan lawe itu terdapat beberapa helai rambut. Ken Umang tersenyum. Perempuan itu mulai membayangkan seolah-olah kematian Anusapati telah terjadi. Senyum yang kemudian menyungging di sudut bibirnya adalah sebuah senyum yang aneh. Matilah bayi itu. Cita-cita Tuan Putri akhirnya tercapai. Anakkulah yang seharusnya diangkat menjadi Pangeran Pati, bukan Anusapati. Bayi itu bukan keturunan dari tuanku Sri Rajasa, akan tetapi keturunan aku Tunggul Ametung. Maka ia tidak pantas untuk menjadi Pangeran Pati. Simpan baik-baik rambut itu, Emban. Jangan sampai hilang. Besok pagi, pergilah berbelanja ke pasar, berikan benda itu kepada penghubungmu. Akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya, Tuan Putri. Dan sang waktu bergerak ke arah malam. Angin berhembus sedikit lebih kencang. Udara yang mengalir serasa mengisyaratkan hujan akan turun. Sebenarnya lah, demikian langit menjadi gelap oleh datangnya malam. Mendung seolah muncul begitu saja di mana-mana. Bahkan langit kemudian pijar, dihentak oleh petir yang menggelegar. Mendung, Paman. Iya. Nampaknya akan hujan. Adalah merupakan saat yang tepat untuk para maling dan pencuri. Apa bedanya maling dan mencuri? Paman,
Ada apa? Paman melihat perubahan sikap Ki Delung. Kenapa dengan Ki Delung? Orang itu menjadi pendiam, Paman. Nampaknya ia sangat terpukul. Biar saja Badrawati. Orang semacam Ki Delung ada kalanya membutuhkan sebuah kejut yang menghentak dadanya. Dengan kata halus, dia tidak bisa mengubah sikap. Maka dibutuhkan cara yang lain untuk mengubah perilakunya. Kalau perlu, ya dengan kekerasan. Melihat orang itu menjadi pendiam seperti itu, rasanya aku menjadi iba, Paman. Biar saja. Tidak tercegah oleh siapapun, sang waktu terus merambat ke arah pusat malam. Dan kemudian hujan turun dengan derasnya, bersambung dengan ledakan petir yang ada kalanya menghentak membahana. Dan di derasnya hujan itulah, nampak dua orang berlari-lari melintasi alun-alun selatan. Kedua orang itu adalah Badrawati dan Lare Angon. Berteduh di bawah pohon beringin, Putut Gajah Wengker telah menunggu. Sudah lama menunggu kami berdua, Kiai. Sudah, Nak Mas. Bagaimana keputusan Kiai? Apakah rencana itu tetap dijalankan, Kiai? Benar, Nak Mas Lare Angon. Aku tetap berkeputusan demikian. Pangeran Pati yang tidak bersalah dan dibayangi oleh bahaya itu harus segera diselamatkan. Kau sudah siap, Badrawati? Aku sudah siap, Paman. Baiklah, Kiai. Kami telah siap. Apakah yang harus kami lakukan? Hujan yang turun ini sangat menguntungkan, Nak Mas Lare Angon. Silakan Nak Mas dan Nanangger Badrawati menyusup ke dalam istana. Keputren Tuan Putri Kendedes terletak di sebelah kanan. Tetapi hati-hatilah, sebab bagaimanapun juga di istana terdapat Baginda yang mempunyai ketinggian ilmu yang sangat sulit diukur tingginya. Dan kemanakah kami harus membawa bayi itu, Kiai? Aku akan menunggu anak Mas di Kedaungan. Di manakah Kedaungan itu? Jika anak Mas berdua telah meninggalkan Regol kota raja sebelah timur, kira-kira 1 patok jauhnya. Di sana aku menunggu anak Mas berdua. Baiklah, Kiai. Kami akan melaksanakan tugas itu. Mohon Kiai berdoa. Semoga Baginda tidak memergoki apa yang kami lakukan. Pakailah kain ini untuk menutupi wajah anak Mas. Badrawati dan Lare Angon telah berada di luar dinding istana. Mereka memperhatikan suasana dengan cermat. Meski belum reda, namun hujan yang turun tidak begitu lebat. Apakah kita perlu menyebar kekuatan sirap, Paman? Jangan. Kekuatan sirap justru akan memberitahu Baginda bahwa ada orang yang akan berbuat sesuatu di istana. Suasana gelap gulita, cahaya obor hanya menerangi beberapa bagian dari pendopo istana, serta gardu penjagaan yang terletak di depan. Badrawati segera melenting dan kemudian hinggap di atas dinding. Sesaat kemudian disusul oleh Lare Angon yang melesat bagaikan terbang. Hanya sekejap, kedua orang berilmu sangat tinggi itu kemudian telah lenyap sama sekali. Malam yang tidak diterangi bulan menjadi amat gelap gulita. Dalam keadaan demikian itulah, Badrawati dan Lare Angon memasuki benteng istana Singasari. Dengan lambaran kemampuannya yang tinggi, mereka melenting meloncati dinding istana. Paman. Iya, bagaimana Badrawati? Yang manakah bangunan yang kita tuju? Menilik ciri-ciri yang diberikan oleh Ki Putut Gajah Wengker adalah yang di sebelah sana, Badrawati. Lalu, di manakah peraduan Baginda berada? Tentu yang di sana itu. Bagaimana kalau seandainya Baginda berada di istana Tuan Putri Kendedes? Kita berharap semoga Baginda tidak berada di sana, Badrawati. Akan tetapi, kalau ternyata Baginda berada di sana, maka kita terpaksa menggunakan langkah 1000. Baiklah, mari Paman. Badrawati dan Lare Angon mengendap-endap di kegelapan malam. Mereka tidak berloncatan atau melenting menggunakan landasan ilmu kanuragannya, karena cara itu justru akan segera diketahui oleh Baginda yang mempunyai indera tajam luar biasa.
Pati, Paman. Iya. Nampaknya aman. Dengan mengendap-endap, Badrawati dan Narek Angon bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan ketajaman inderanya, mereka mencoba menebak berapa orang dan siapakah orang yang berada di balik sebuah dinding. Saat kentongan dipukul dengan nada doro muluk telah lama terlampaui. Bahkan hari merambat mendekati saat datangnya fajar pagi. Di saat itulah tiba-tiba terdengar sebuah jeritan. Ah, anakku, di mana anakku? Anusapati, Anusapati. Maka gemparlah keputren Singasari. Lenyapnya Pangeran Pati Anusapati membuat istri pertama Ken Arok yang membawa pertanda kasih dari dewa itu pingsan. Manakala sebuah tekanan yang sangat berat menghentak dadanya. Sebuah cahaya aneh berpendar dari betisnya untuk kemudian lenyap di saat perempuan itu tidak sadarkan diri. Ada apa? Mengapa Tuan Putri pingsan? Ampun Tuanku, hamba mohon ampun. Hamba. Cepat katakan, kenapa Tuan Putri pingsan? Pangeran Pati hilang Tuanku. Apa? Ken Arok benar-benar terperanjat mendengar jawaban emban itu. Mata Ken Arok mendadak jelalatan. Demikianlah, gempar itu cepat sekali merambat. Senopati yang mendapat tugas mengamankan istana mendapat tamparan yang keras dari ayunan tangan Baginda. Para prajurit berlarian memeriksa sudut-sudut istana. Namun yang dicarinya tidak diketahui di mana berada. Dan di biliknya, Ken Dedes bengong terlongong-longong dengan tatapan mata kosong. Ratu, ceritakan apa yang terjadi. Ken Dedes, jawablah apa yang telah terjadi. Ken Dedes, pandang aku. Ayo jawablah apa yang telah terjadi. Kosong tak bercahaya tatapan mata Ken Dedes. Tubuhnya lunglai bagaikan tidak bertenaga sama sekali. Manakala Ken Dedes melirik sedikit kepada suaminya, tatapan mata Ken Dedes sedemikian menyayat Ken Arok, seolah sebuah tuduhan bahwa Ken Aroklah yang seharusnya menjelaskan apa yang terjadi. Ken Arok berdebur merasakan tuduhan melalui tatapan mata itu, merasa tidak ada manfaatnya menanyai Ken Dedes. Singasari itu melangkah keluar istana. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang telah berani melakukan perbuatan bodoh itu? Berani sekali ia melakukannya. Siapapun yang melakukan, nampaknya ia tidak sadar bahwa perbuatannya itu sama halnya dengan mencipratkan kotoran di wajahnya. Siapa yang berbuat? Siapa yang melakukannya? Baginda berjalan hilir mudik di halaman keputren. Baginda nampak berpikir keras. Sementara para prajurit yang menyebar di sudut-sudut istana nampak tegang, terutama para prajurit yang di malam itu melakukan tugas jaga mengawal istana. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.